Selamat siang ya semua. Selamat siang. Tadi Ana udah ngerjain ya, hanya ada 3 orang sepertinya yang tidak join ya dari 48. Itu ya. Jadi emang akan saya sering-sering itu ya, jadi supaya sering belajar. Saya perhatikan ada juga yang dapat 40 kan ya, itu artinya tidak belajar. Ya kan soalnya simpel, 90 ada sepertinya. Nah itu ya, jadi anak harus ini di samping juga itu. Itu ada soal yang tadi itu apa ya? Ya ada hitungan lah. Kan hitungan hanya satu iterasi kan, jadi nggak perlu waktu juga panjang. Asal mengerti itu ini. Newton Raphson apa sih hubungannya? Itu asal itu tahu ya bisa ngerjain. Kalau itu nggak ini, ya itu udah di ini. Dan juga udah ada PR-nya ya, walaupun belum mengumpulkan. Ya mau mengumpulkan PR ya supaya bahan ini selesai juga tentang pengakaran polinom. Karena di tugas itu ada ya, jadi itu ada 10 soal yang Anda bisa berlatih semua, tapi cukup untuk PR-nya sesuai dengan itu, genap ganjil. Itu ya, jadi itu genap ganjil. Kalau genap, ya kerjakan yang bagian apa yang telah ditetapkan ini ya, nanti mana, balik ke situ. Nah, akan saya lanjutkan materi tentang pengakaran polinom. Nah, ini mana? Share dulu. Nah, ini ya jadi pengakaran polinom. Itu ya, jadi persamaan polinom anak sudah tahu ya, sudah kenal. Kan ya, sudah kenal. Oh ya, mungkin pengakarnya juga sudah ya ketika ini belajar matematika. Nah, di sini kita lihat dari aspek numerik ya, bagaimana yang analitis itu ya, kita bisa ini kan ke numerik gitu. Itu yang kita ini kan. Atau bisa pendekatan yang lain juga. Ini ada 2 metode sebenarnya ya, yang umum ya, yang umum di persamaan polinom ya, penyelesaian persamaan polinom. Nah, kita ini dulu, apa sih pokok bahasan dalam waktu ini, 2 sesi ini. Nah, kita perhitungan ini persamaan polinom. Nah, dalam masalah keteknikannya itu sering muncul persamaan polinom, bagaimana menyelesaikan. Nah, itu berikutnya adalah perhitungan dengan polinom tersebut ya, dalam penyelesaian persamaan polinom. Nanti kita masuk ke metode menghitung. Jadi, pengakaran tersebut. Nah, ini ada yang klasik ya, klasik itu yang ini coba ini nanti cari yang lain, itu pun bisa dibuat Sdokunnya juga ya. Nah berikutnya ada yang Muller. Nah juga ada yang Bairstow. Nah Bairstow itu ini cara kita yang secara manual analitis itu dibuat algoritmanya menyelesaikan secara numerik ya. Jadi kita nggak main tebak-tebakan itu ya. Jadi langsung di itunya, di programnya itu. Ya tebakan ada, tapi programnya menghalus. Kalau yang manual ya kita tebak, nggak cocok, tebak lagi kan itu. Itu sebenarnya di Bairstow sebenarnya metode yang disebut. Nah, bagian terakhir ya terapannya ya, jadi penerapannya ya. Nah, itu kita lihat sambil lihat kasus, lihat contoh. Itu jadinya jadi materinya tidak banyak sebenarnya. Ya, tidak banyak. Harusnya habis ini anak udah clear, bisa melatih kalau mau ya, dari latih itu coba ini kan ke coding itu ya akan sangat lebih baik ya dalam proses pembelajaran itu ya, karena ini numerik itu kalau nggak dipasangkan dengan pemrograman tidak ini kurang kurang mantap itu ya, kurang mantap. Tapi karena kita 2 SKS itu ya, jadi di kuliahnya hanya motivasi anak untuk ini, untuk melakukan sendiri gitu, sambil pendalaman materinya, sambil belajar coding memperdalam ini pendalaman tentang materi, tentang metode.
Nah, ini ya kasusnya ya gas ideal, itu bisa juga gas ideal, terapannya gas ideal, listrik ya, listrik, getaran juga ya. Nah, itu ya. Nah, itu aplikasi lah kan ya, aplikasinya. Nah, ini kita masuk ke bentuk umumnya ya, kita ini kan sudah ini. Ya, jadi yang X pangkat 0 itu mulai dengan indeksnya 0 A0. Itu kan ya, nanti A1, X pangkat 1, A2, X pangkat 2, dan seterusnya. Sampai segitu besar. Ketika ini pangkat N, disebutlah persamaan polinom order N, gitu ya. Order N disebut. Ya, itu disebut order N. Nah, akar-akarnya gimana? Ya, akarnya seperti yang persamaan kalau kuadrat. Itu kan ya, itu kan polinom juga kan ya, sampai order 2. Nah, itu juga bisa akarnya real, bisa kompleks. Kan ya, yang itu secara ini dilihat dari jenis bilangan. Kalau kita inikan lagi kuadratik, bisa juga akarnya ganda. Kan ya, satu ya kedua akarnya sama. Bisa jadi ya, kompleks, bisa jadi kompleks. Kompleks itu artinya kalau kita gambarkan secara grafis itu tidak memotong semua X. Ini kan fx, tidak memotong semua X. Nah, yang pangkat order N juga bisa seperti itu, karena order N nanti bisa kita urai atas dua perkalian antara dua persamaan polinom yang order 2 dengan order N-1. Kan ya? Order N-1. Terus order M-2. Order M-2 bisa diuraikan lagi. Ya kalau udah pangkat 2 ya udah langsung kan ya bisa dicari akarnya. Akarnya secara formasi rumus kuadrat ABC ya kita bisa buat program yang simpel sebuah fungsi. Nah, bagaimana mengurainya itu? Nah, itu yang bisa jadi mecahnya itu ya sisanya itu berapa atau yang suku yang kuadratnya koefisiennya berapa. Nah, itulah yang bisa diinikan dengan metode pengakaran. Kan ya, pengakaran yang kalau lebih pendekat analitis, nah itu yang Bairstow nantinya. Kalau pendekatan lebih dari itu ke grafis, nantinya yang metode Muller itu ya, Muller. Dari pendekatan grafis, tapi bukan pakai grafik, itu ya nanti kita lihat. Nah, jika N-nya ganjil, nah minimum punya satu akar. Karena ini kan hubungan ini ya pangkat 2, pangkatnya akarnya 2. N ya N jadinya, N akar. Itu kan arahnya kan ke situ. Nah, jika akar bilangnya kompleks, nah bisa jadi ini pasangan ya, konjugasi ya. Jadi lambda plus mu i ya, i itu kan i kuadrat sama dengan minus 1. Ingat ya itu hubungan bilang kompleks. Nah, lambda, nah terus berikutnya minus mu i. Nah, ingat dalam bilangan kompleks, I sama dengan akar minus 1. Ya, I kuadrat sama dengan minus 1. Ya, jadi ini udah tahu sebenarnya ya, jadi ini hal yang bagian bawah ini. Nah, ini ininya. Apa secara umum, ya secara umum. Teori secara umumnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya mengurai persamaan polinom kan ya? Nah, itu yang semakin sedikit ininya dipecah jadi 2 itu. Nah, penentuan akar dari persamaan polinom order N ya. Nah, dilakukan berulang prosedur penentuan akar sehingga memperoleh akar yang sama. Nah, jadi kalau kita setelah mendapatkan satu akar, maka proses deflasi ya, jadi proses deflasi untuk mendapatkan ini sisanya itu kita bisa lakukan, kan ya. Nah, itu jadi untuk menghilangkan akar yang telah diperoleh dari hasil perhitungan sebelum melakukan perhitungan lebih lanjut. Nah, ini misalkan tahu ininya pangkat 4 awalnya. Nah, kita itu kan ini tahu akarnya X-1. Nah, ini dikalikan dengan yang sesuatu ini harus sama dengan persamaan sebelumnya kan ya, persamaan sebelumnya. Karena ini udah bisa sama dengan 0, jadi ini kalau udah merupakan akarnya, ini ya kita hilang. Karena jadi ini yang diset sama dengan 0 lagi. Ya ini diset sama dengan 0, dia udah keluar. 0 kali 0, 0.
Ini jadi berikutnya di set juga sama dengan 0. Nah, ini dicari lagi. Gitu. Itu ya deflasi itu ya itu. Menghilangkan itu. Nah, ini yang secara ini pseudocode dia pengakar polinom, kita bisa indikan dengan cara ini. Ini yang secara manual tuh kita indikan dalam ini, dalam algoritma yang ditulis dalam kode pseudocode di sini pseudocode. Jadi ini root polinom. Nah, polinomnya ini ada ini, jadi datanya masuk sini. Ini adalah array kan ya, array jadi koefisiennya, ini pangkatnya polinom. Itu masuk datanya kan ya. Masuk data. Nah, kita ingin ini. Jadi mulailah sini prosesnya. Prosesnya, nah ini usaha persamaannya sini. Ya, kita ngambil di sini di algoritma ini kita ambil T-nya sama dengan 4. Ya, kita ambil ininya X minus 4 itu sama dengan X minus T. Kan ya? T-nya diambil sama dengan 4 awalnya. Kan ya? Sehingga masuk ke proses ini kan. Ini masuk. Nah, R di awal itu R sama dengan 0. Nah, pada loop kedua setelah kita masuk ini masuk. Nah, ini AN-nya itu kita ini kan awalnya pangkat ini pangkat 2 jadi pangkat 1 kan ya. Jadi untuk berikutnya itu yang pertama itu jadinya ini R itu yang pertama itu R itu diinikan sama dengan A pangkat N. Jadi ini di sini A-nya 1 kan ya, ini R-nya ini di awal. Terus masuk ke sini. Ya AN itu ini AN itu sama dengan 0 dari set kan ya, AN itu sama dengan 0. Ini nanti nggak ada, hanya bagian belakangnya. Nah, di sini loop untuk mencari berapa itu. Nanti apa bisa ini nggak? Bisa kita di sini kita ambil 4, T-nya itu di ini pertama, ini pas proses muter ini, apa bisa nanti ini R-nya sama dengan 0. Jika R-nya ini setelah proses muter ini sama dengan 0, ya loop ini, jadi itu benar ini kita memberi itu merupakan ya merupakan akarnya kan itu ya, merupakan akar. Ini dari loop kedua, ya setelah loop kedua, ini loop pertama itu kan 1 masuk kan ya, N minus 1 kan, N-nya awalnya kan 2, 1 masuk, 1 ke 0 kan, 1 masuk proses ini kan, 4, ini kalikan 4 kali 1, S-nya diambil ini AI, A1, A1, 2 kan, 2 tambah 1 kali apa, jadinya 4 itu ya. Nah, ini berikutnya masuk ke sini lagi, R-nya yang sampai ini 0, berikutnya 0 hasilnya. Ketika ini udah 0 di loop itu, I sama dengan 0 kan ya, berikutnya sama dengan 0, ya jadi merupakan akar. Kalau tidak, ya bukan akar. Ya, jadi kan harus 0 sisanya kan, itu ya. Pasti ngalikannya itu maksudnya. Ini kan seolah manual ngalikan. Kita ada ini, X minus T, kalikan sesuatu itu kan ya. Ini supaya tetap sama itu dengan yang hasil ini X kuadrat plus 2 X minus 2 kan ya. Nah, itu nanti di sini supaya nyampe sama dengan 0 gini. 0 artinya sisanya remain, itu ya sisanya udah tidak ada. Itu ya itu yang di algoritma kan. Kalau kita ya nyoba-nyoba ini bagaimana. Nah, ini yang berikutnya ini. Nah, ini yang ini kan ini. Dari situ kita ini kan tadi kan udah itu ya, ini 4 itu ya ini di sampingnya. Nah, ini langkah lebih lengkapnya lah, ini problemnya kan ya. Ini clipping dari buku. Nah, itu ini dirunut berdasarkan proses tadi ya. Nah, I sama dengan 1, nah ini angka-angkanya, nah I sama dengan 0. Oh, dapat gitu kan ya. Dapat itu. Jadi A0-nya juga dapat 6 kan ya. Jadi 6, A1-nya diproses ini di sini ya, A1-nya di kelompok ini dapat 1 masuk sini dikalikan dengan tebakan kita X minus 4 itu ya. Sama kan dengan ini itu kan ya.
Itu ya, jadi yang itu bisa juga itu kan ya, itu untuk metode itu. Ya tetap ada trial-nya ya, trial-nya apa nanti di ini kan bener nggak sama dengan komputasinya. Nah, jadi kita berikutnya ini, kita masuk ke hal lain dulu di ini, yang mengapa persamaan polinom itu penting, gitu ya. Nah, ini contoh ini ya, ini persamaan diferensi ODE ya, ordinary differential equation, ya di persamaan diferensial order 2. Ini order 2 karena pangkat 2 sih, turun pangkat 2. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini ya kita buka buku kalkulus ya, atau buku advanced mathematics ya, atau engineering mathematics. Nah, itu ada lah subnya biasanya. Ya, karena umum di engineering sangat dibutuhkan ya, atau ada bagian yang membahas itu, atau bahkan ada buku khusus ya, buku khusus yang tentang persamaan ini. ODE ada satu buku, ada itu yang buku itu ya banyak hal-hal berbagai, itu lebih ini lagi. Nah, untuk kasus ini ada itu solusi umum dan solusi khusus. Ya, solusi umum, solusi umum itu kita FT di sini sama dengan 0. Si khusus sendiri supaya bisa memenuhi. Kan awalnya umum itu tambah khusus jadi jawaban Y-nya kan itu nanti. Ya, itu nanti. Nah, itu di set ya sama dengan 0. Nah, ini bisa kita ambil solusi bentuk umumnya Y sama dengan E ya, eksponensial 2,781 sekian. Pangkat R dipangkatkan R dengan T ya. R itu sebuah konstanta ya, T-nya kan di sini ya. Ini perubah bebasnya ya, perubah bebasnya di situ. Nah, jadi akhirnya bisa dapat segini dimasukkan di situ. Nah, ini apa? Ya persamaan polinom. Ya, persamaan kuadrat lah itu ya. Ya, mungkin kita nggak perlu metode yang ini, rumus ABC aja keluar kan ya. Nah, hasil ini disebut ini sebagai persamaan karakteristik gitu ya, dalam ini, dalam di getaran misalkan itu ya. Ini kan cocok untuk gerak getar kan ya, kan Y-nya ya. Y-nya itu kalau simpangan ya, T-nya waktu kan ya, arti fisiknya itu sesuatu material yang bergetar. Nah, ini ya rumus ABC kan ya, persamaan kuadrat itu bisa Anda yang udah dapat dari sekolah menengah. Ini pertama lah ya, SMTP yang sudah dikenal hal tersebut. Nah, sudah tentu ada ini ya, ada diskriminan kan ya, D-nya. Nah, itu di rumus ini artinya kalau kita hubungkan kan, kalau ABC misalkan AI kuadrat plus BX plus C itu ya, B kuadrat minus 4AC itu kan ya. Nah, kita bisa hubungkan dengan sini juga. Ya, nantinya itu rumus ABC-nya kan itu ya, apa sebut rumus ABC karena untuk menyelesaikan persamaan yang ada A-nya di situ kan, AI kuadrat kan plus BX plus C. Itu di set sama dengan 0. Nah, ketika itu positif itu, kalau kita lihat kasus getaran itu jadi overdamps ya, overdam ya, overdamps. Nah, kalau 0 ya ini critically damps. Jadi kasusnya itu berikutnya negatif itu underdamp. Nah, kita coba lihat kalau bergetar itu seperti apa. Ya, kalau yang negatif kan kompleks. Ya, kompleks artinya sinusidal gitu ya. Ininya hasilnya kan ya sinusidal. Gitu. Nah, kita bisa lihat ini. Jadi dari kasus ini ada yang ini, ada yang kalau di sini solusi umum ya. Nah, ini yang kalau A ini eksponensial karena bisa ini turun naik. Nah, ini yang B itu ya terus getar gini kan. C ini getar semakin. Ya, kalau ini gabung dua ada eksponen ya, ada sinusoidal jadi segini ya. Kayak kita pegas ini mobil kan ya. Terus gitu kan ya, ada gontar spring kecil. Kalau yang overdam ya gitunya langsung dak gitu kan ya. Kalau underdam ya lebih getar gitu kan ya.
Nah, itu ya, jadi seperti itu. Nah, untuk solusi khusus dalam untuk desain persamaan itu, nah ini ada metode variasi kan ya. Nah, itu atau langsung diujikan, dimasukkan di situ kan ya. Nanti seperti apa, dengan tebakannya apa, itu ada tekniknya kan ya. Kalau bentuknya seni, tebakannya apa. Itu yang Ana juga setelah pelajari. Tapi di kuliah mata ini, di analisis numerik ini ya kita lebih fokus ke metodenya ya, metodenya. Ke numerik gitu ya, numerik. Emang arahnya ke coding sebenarnya. Numerik tanpa coding ya kurang mantap. Gitu ya. Nah, karena itu bagian Anda lah untuk pendalaman. Nah, itu ya jadi silahkan lihat-lihat buku kalkulus, buku ini, buku matematika teknik ya, engineering mathematics itu yang ini. Kalau ini yang ingin secara lebih ke matematis ya misalnya. Nah, kalau kita ini kan bahwa setiap metode itu selalu ada keunggulan dan kekurangan ya, kelemahan. Itu ya, itulah. Nah, ada satu metode yang serba hebat, itu kan ya, serba hebat. Nah, di metode itu yang pernah dipelajari, bukan pernah, yang minggu lalu dipelajari, bahkan udah PR-nya udah seharusnya Anda udah mulai nyicil ya ngerjainnya. Nah, itu ada metode kurung ya, ada metode terbuka. Nah, metode-metode ini ya juga punya kekurangan ya, secara umum itu ya butuh tebakan ya, tebakan awal. Juga ya kedua metode butuh. Kalau kurung itu 2 tebakan, kalau yang terbuka itu bisa 1 tebakan. Itu ya bisa 1 tebakan, bisa kita ini kan bedakan seperti itu. Ini open itu sering ini, kita ini harus bagaimana kecurigaan terhadap divergen ya. Nanti hitung mental ya kan ya, karena overclocking atau semakin ini hasilnya kan ya, bikin kacau kan ya. Nah, itu ya tadi kan ada hal-hal itu yang ditanya ya di kuis itu ya. Kapan jadinya itunya susah dia kalau Newton-Raphson itu untuk mendapatkan akar kan. Nah, untuk yang ini akar-akar yang kompleks, nah itu juga ini kesulitan ya untuk diselesaikan ya, diselesaikan. Ya dengan dari ini yang kalau ya polinom ya bisa juga diselesaikan dengan ini ya. Tapi ada hal-hal kelemahannya ya kalau kita langsung dengan polinom untuk tekniknya kita ini kan, kita masalah bilang kompleks ya lebih mudah kan ya. Karena kita dengan memaktorkan aja ya itunya. Oh ini merupakan akarnya, nanti bisa dengan itu untuk mencari persamaan yang lainnya kan ya, persamaan yang lainnya kita udah dapat. Nah, sudah tentu untuk kasus-kasus yang pemrograman, bahasa pemrograman ya, banyak yang sudah ini ya, sudah di pustakanya atau library-nya ya, kalau Anda pakai ini misalkan software-software komersil seperti MATLAB itu ya, atau matematika itu, nah yang komersil-komersil itu ya udah punya pustak ini, sudah disiapkan itu ya, bisa kok kompleks gitu ya. Bahkan bahasa pemrograman pun ya yang open source di Python itu ada 6 ya, numeriknya Py ya, 6 Py ya, numeriknya Python itu udah ada ya. Di C++ juga ada itu kompleks headernya. Dia hanya mempelajari bagaimana memakainya, karena menggunakan itu udah disiapkan. Ya walaupun nggak disiapkan ya kita harusnya bisa juga. Nah, itu ya jadi metode-metode terbuka itu ya bisa juga kita ini bangun meskipun ada hal-hal yang itu masalah kecurigaan terhadap masalah ini konvergen, divergen itu ya. Nah, masalah ini konvergen atau enggak. Ya karena itu udah disiapkan di itunya sudah pustakanya dengan ini sama nanti hasilnya udah bisa ini.
Ya, udah bisa kalau kompleks langsung keluar gitu. Jadi nggak perlu masalah. Jadi ya karena sudah dipikirkan oleh ininya. Ya, itu bisa dipelajari oleh pustaka-pustaka. Tapi di sini kita lihat lebih ke yang lebih dasarnya lagi. Tanpa bantuan tersebut kita bisa ini melakukan. Nah, oleh karena itu, ya dengan latar ini ya, jadi latar belakang inilah metode khusus ya. Nah, itu untuk pengakaran polinom itu ya perlu diketahui, kan ya perlu diketahui. Kalau memang itu lebih baik daripada yang ini, kenapa nggak itu yang kita gunakan ya. Nah, di kuliah inilah dibahas tentang metode. Itu ya, jadi dibahas tentang metode ini. Nah, ini yang pertama ini, Muller kan ya, tadi saya di situ saya merahin, ini ya stresnya Muller, yang ini yang paling dasar anak pahami ya, dari situ anak bisa ke Bersto, ya ini ada dua metode yang akan dibahas. Nah, jadi di sini ini ada sebuah ini, dari persamaan polinom itu, kita kan ini, bisa gambar kurvanya kan ya, gambar kurvanya. Nah, kita ambil itu, ambil 3 titik. Nah, 3 titik. Nah, 3 titik itu gunakan fungsi yang diketahui tersebut untuk mendapatkan 3 pasangan titik. Itu 3 pasangan titik. Nah, itu yang Muller. Nanti baru dapat persamaan yang ini ya, kuadratnya itu. Nah, kalau yang Bersto ini dengan cara faktorisasi, memfaktorkan ya, seperti yang tadi ya, memfaktor. Tapi cara butuh tebakan juga. Kita tebak, nanti kita buat algoritmanya. Nah, di metode itu seperti apa langkah-langkahnya, kita bisa ubah jadi algoritma program nanti. Nah, itu akan ini menghaluskan tebakan kita nyampe mendapat akar. Jadi ya kalau tebakannya tepat, ya di daerah itu dekat dengan akar. Ya akan mencari ke akarnya yang dekat dengan tebakan itu, nanti akar yang dia dapat adalah akar yang dekat dengan tebakan tersebut. Ya, kalau kita ini polinom pangkat 5 kan akarnya 5. Tapi kita nebak di nilai yang dekat-dekat, nah akarnya ke-5, ya ke situ aja terus dapat jawabannya kan ya. Dapat jawaban. Ya, jadi ada trial juga. Itu ya jadi trial. Nah, metode yang Bersto ini difaktorkan lah. Dia faktorkan bisa dengan X-T, artinya akar real, difaktorkan bisa dengan persamaan kuadrat ya, yang memungkinkan nanti bisa akarnya bilang kompleks. Itu ya dengan rumus ABC-nya kan ya. Kalau udah dapat itu ya pakai rumus ABC-nya. Ya, jadi urusan program gampang lah itu ya. Pas ini oh ini panggil rumus ABC. Nah, di metode Bersto ini ya ada iterasi pasti ya. Ya di Muller juga ada iterasi itu. Nah, caranya ya mirip lah dengan ini ya, dengan metode Newton-Raphson ya, yang telah kita bahas lalu kan lah. Kita diskritisasi itu sisanya. Nah, kemudian tetapkan nilai 0 dari ini ya, dari persamaan itu kan seperti itu ya, dengan deret Taylor-nya kan ya, sampai order yang pertamanya kan ya, sehingga set itu 0, nanti cari ini, itu persis itu ya itu. Ini. Nah, kita langsung masuk satu-satu. Jadi kita masuk yang pertama metode Muller. Ya, Muller. Nah, ini kalau ini persamaan polinomnya kita P tulis ya. P tadi sebelumnya kan Fn kan ya, polinom N. Nah, ini P. PA0 sampai AN pangkat XN. Jadi ini order polinom order N. Nah, sekarang kita punya 3 titik ya. Kita ini kan butuh 3 titik tebakan. Ya, untuk mendapatkan ini. Tebakan ya kita misalkan X0, X1, X2. Nah, X0 itu
P-nya berapa harus cari supaya titiknya tahu kan ya, kita nebaknya kan X0-nya tebak kan ya. X0, oh kita tetapkan X0-nya sekian, ini tambah lagi sekian, X1 tambah sekian, X2. Ya, PX0 ya nggak bisa ditebak, dihitung dari rumusnya. Ya, dari informasi yang diketahui itu dihitung. Gitu ininya. Nah, kita ini tekniknya adalah, ya kalau itu kan dengan 3 ini kita masukkan ke ini, 3 titik ini. Sekarang kita ini punya fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nanti tiap titik itu masuk ke persamaan ini kan dapat 1 persamaan. Berikutnya masuk kan dapat 2 persamaan. Berikutnya masuk lagi dapat 3 persamaan. Itu ya. Nah, jadi ada 3 persamaan dengan A, B, dan C yang belum diketahui. Persamaan aljabar linier, itu bisa kan ya. Tapi namanya metode analisis numerik itu ini, bukan pelit, hemat. Hemat proses kalkulasi. Itu ya pelit, beda pelit dengan hemat. Kenapa? Saya dulu sering nyebut pelit, itu bukan pelit, hemat. Kalau pelit tuh lain, ini orangnya pelit. Dia nggak ngeluarin duit, dia mau dapat, itu pelit. Kalau orang hemat, ya anak hemat. Ini hemat, orang hemat. Ya saya hemat, ya saya punya gaji misalkan, gaji 1 juta misalkan, ya saya nggak belanjain semua. Ya saya irit-irit, ya itu hemat. Kan ya, itu hemat. Komplit lain, saya nggak ngeluarin duit, tapi saya dapat makan. Minta ke teman, pas ini minta, dan lain-lain. Nah, itu pelit. Nah, ini hemat memori lah. Itu ya. Jadi bedakan itu istilah, supaya jangan salah menggunakan istilah. Orang hemat disebut pelit, gitu ya. Padahal orang yang nyebut pelit itu pelit, gitu kan. Nah, itu. Nah, ini jadi kita bentuknya seperti ini. Kita ini kan bentuknya. Ini X minus ini tetap aja ada A, ada B, ada C. Gitu ya. Ada A, ada B, ada C. Ini tujuannya apa? Supaya kita bisa langsung ketika X itu sama dengan X ini, itu sama dengan X berapa? X2 ya, X-nya sama dengan X2, ini udah 0 ya, di 0 ya. Ya, jadi di sini sama dengan P2 X, ini sama dengan X2. Karena iya, jadi P2X, jadi C-nya sama dengan P2 ini. Langsung dapat, kan ya, nggak perlu nanti 3 persamaan dengan 3 yang ini. 3 ini berubah yang dihitung kan itu. Jadi ini udah langsung menghemat ke 1. Gitu. Nah, ini kita masukkan jadi sini. Ya, ini masuk semua. P0, ini ya. Ini ada yang salah-salah ini X. Ya benar. Ini X-nya bagi X0, 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 ini X2 ya, kurangnya tetap 2 ini pakai 2. Nah, ketika X-nya sama X1, nah, masuk sini. Ketika X-nya sama dengan X2, masuk sini. Jadi ini udah langsung nih 0, ini 0 kan ya? Langsung itu ya. So, ini kan 0. Ini 0. Dari sini karena dapat C-nya nggak dapat. Ya, C-nya dapat, C ini masuk ke sini kan. C ini juga digantikan ke sini ini. C yang dapat ini kita gantikan. Sehingga kita menyelesaikan lagi 2 persamaan dengan 2 yang ini diketahui. Jadi hemat kan ya prosesnya daripada kita 3 main. Itu ya, jadi olah di ini. Nah, itu diolah ya langsung keluar dalam bentuk formulasi. Nah, sebelum masuk ke situ, nah ini konsep ininya ini. Jadi ke grafisnya. Itu teknis hitungnya tadi. Jadi kita nebak sini, X0, X1, X2. Tebak, nah ini masuk sini, ada fungsi-fungsinya sini ya. Nah, dari 3 persamaan ini, kita dengan rumus yang tadi, cara tadi kita dapatkan ABC-nya. ABC-nya kita gambar. Ya, dapat persamaan ini kan, garis yang tipis, ya garis yang tipis. Garis yang tebal, persamaan polinomnya. Dari persamaan polinom kita gambar. Garis tebal. Dari 3 titik ini, X0 kita dapat PX0, X1 kita dapat PX1, X2 kita dapat PX2. Itu ya, nah ini dapat seperti ini. Dari 3 titik ya kita gambar dengan persamaan. Ya bisa jadi ke sini, bisa jadi lebih curam lagi jauh. Ya nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi setidaknya yang 3 ini kan dekat nempel.
ya 3. Nah, dari persamaan parabolik ini ya yang kuadrat ini, nah itu kita ini kan nyari ketika fx sama dengan 0, x-nya berapa. Itu ya kita cari. Dapat ini kan, dapat sini. Ini x3 kan ya. Z itu dapat x3. X3 dari persamaan parabolik. Dapat x3. Sehingga berikutnya kita punya x0, x1, x2, x3. Nanti yang paling jauh itu kita ini yang kita nggak pakai lagi satu kan, x0-nya kita ini. Jadi ini nanti dari x0, x1, x2. Lagi diulangin. Jadi semakin dekat. Itu ya jadi tekniknya. Dapatlah nanti akar yang di sini. Ya, ini karena gambarnya harusnya agak jauh dikit. Ini masih jauh. Nah, jadi ininya cepat untuk mendapatkannya. Nah, inilah ininya, bandingkan ini. Nah, ini sini. Ini yang parabolik kan? Kita ke sini. Kalau kita pakai gaya ini dari pengakar yang sebelumnya kan ke sini. Ini kan ya. Ini. Dari sini ini cara apa ini berikutnya kalau kita dekatkan ini bukan cara Newton Raphson ini karena ngambil dari 2 itu ya. Cara sekant ya, sekant. 2 titik ini tarik jadi gradien kan tangannya karena ini diteruskan ke sini dapat ini. Itu kan ya. Tuh, nanti ini ke sini. Ini lagi diinikan. Ini dengan 2 titik gitu. 2 titiknya mana? Ini dengan ini. Tarik situ lagi. Kan ya? Dapat ini kan itu ya. Nah, gitu. Jadi ini lebih cepat bisa kan ya? Kuadratik. Dengan parabolik gitu. Ya itu perbandingan ya contoh. Ya ini juga apa ya teknik-tekniknya ya tekniknya untuk ini ngembangin metode ya bagaimana konsepnya untuk mencari yang lebih baik daripada yang metode yang setelah ada. Dia Muller kan artinya kalau kita ini kan metodenya belakangan muncul ya setelah Newton Raphson itu yang muncul itu kan ya. Itu kan ilmu itu biasa seperti itu ya, jadi sesuatu dari yang setelah ada termotivasi untuk ini lebih baik. Jadi memang perlu itu. Jadi improvement ya perbaikan yang sudah. Itu. Anak pun nanti harus misalkan ketika anak mahasiswa tugas air ya, Anda melakukan suatu riset ya, artinya tugas air Anda harus melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Pertama beda dengan yang sudah itu ya. Ya, sebaiknya lebih baik pada yang sudah itu kan ya, jangan lebih jelek itu kan ya, lebih jelek. Kalau sama ya udah nggak ada gunanya kan ya, itu kan sama bisa jadi ini ya udah nggak ini kontribusinya kurang kontribusinya. Apalagi sama dengan curang, plagiat. Nah, itu bisa jadi ketahuan ya bisa drop out gitu. Nah, ini yang hasil yang tadi ya, hasilnya tadi. Tadi kan udah dapat ya dari itu. Nah, ini dapat tadi ya yang C. Berikutnya dari dua sisa itu diselesaikan dengan inilah teknik apa eliminasi lah kan ya. Nah, eliminasi lah yang atau aljabar linier yang kita belum masuk aljabar liniernya ya. Kita masuk minggu depan aljabar linier. Nah, teknik itu enggak yang hitung polos saja ini digantikan ini. Dapatlah ini hasil akhirnya. Dengan cara ini kan jadinya langsung misalkan ya jadi persamaan ini sangat mudah jadinya. C langsung dapat kan. Perlu proses ini B dan A. Jadi bisa hemat ya dalam proses hitung. Ya kalkulasi di numeriknya bisa lebih cepat ya. Karena itu hitungan proses. Itu ini waktu semakin banyak proses ini. Waktunya semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Sudah tentu waktu ya listrik dan lain-lain kan ya. Duit. Belum lagi peralatan investasi rusak dan lain-lain. Itulah kan ya. Itu berdampak ke situ juga ya. Walaupun sulit ininya ngitungnya berapa ininya ya supaya ada hal tersebut. Nah, nyampe di sini ada yang ingin bertanya
ini satu metode sudah ini ya, sudah dibahas ya konsepnya ya, bagaimana metode tersebut bekerjanya kan ya, untuk mendapatkan hasil akar dari persamaan polinom. Ini berapa orang yang hadir? 40. Ini kelasnya 48. Nah, kelasnya 48. Apa ini? Ada apa ya? Ya, mungkin ada saatnya saya kuisnya saya geser lagi kan ya waktunya. Tidak harus di awal gitu ya. Nanti ya, tidak saya sebutkan, kan bisa aja saya edunek saya posting dulu supaya Anda itu ini siap siaga terus, gitu ya, siap siaga ya. Maksudnya maunya ya supaya terus ngikutin waktu kuliah ya kuliah terus lah. Bukan buat Anda stres gitu ya. Bukan itu kan ini, dosa saya kan ya buat orang stres. Itu terbiasa lah itu kan ini jadi mahasiswa ya. Wis kecil kayak tadi kan iya makanan sehari-hari lah. Kan itu ya jadi itu. Jangan itu dibuat stres, happy-happy aja. Hidup itu jangan lupa Anda bahagia itu. Kan ya, kan hidup sekali kan ya bahagia. Jadi nikmati kalau sudah keputusan Anda jadi mahasiswa teknik mesin, itu nikmati. Lakukan, do the best. Gitu. Ya, semua yang di kurikulum itu semua ini sudah dipikirkan ada gunanya untuk anak ke depan, keilmuan Anda dan yang lain. Itu ya, itu ada ininya. Jangan nyampe di sepelekan. Itu karena hubungan kompetensian, ya kompetensi. Nah, ini kalau udah yang tadi persamaan, ya pakai rumus ABC saja. Itu ya, rumus ABC saja pakai. Ya, ini dapat jadi ini kan ya, X3 jadi 9. Nah, kita balik ke ini ABC-nya. Di X3 sama dengan, ya balik ke ini aja. Asalnya ini memang ada hubungan rumus ABC minus B dan lain-lain. Ini X3 jadi X2 plus dan seterusnya. Ininya asalnya dari akarnya ABC-nya. Nah, ini mana tadi? Nah, ini ya di sini. Nah, secara grafis mungkin udah jelas. Kenapa? Nah, karena mengapa itu X2? Karena rumusnya kan gini. Ya, yang dapat akar ABC itu kan X minus X2 kan ya. X minus X2 sama dengan itu. Kan ya akar. Kan ya sehingga X-nya sama dengan apa? X sama dengan X2 tambah. Ya, jadi itu. Ada yang bingung? Nah, mengapa di sini ada X2? Itu ya. Di rumus ABC ini Anda udah tahu. Setuju kan ya? Ini dibalik. Mengapa aneh? Dibalik. Ya ininya dikalikan sesuatu atas bawah yang sama. Gitu kan ya? Sehingga hasilnya jadi ini. Ini masih ekivalen. Ya ini kan ekivalen. Ini mungkin yang lebih familiar karena familiar. Tapi ini ada ininya mengapa ada X2-nya? Ya, mengapa itu? Ya, karena ada formasi yang di ini awalnya itu akar yang diperoleh dari ABC, X minus X2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Nah, itu yang ini. Yang Anda, nah, itu ya, jadilah seperti ini. Ini ya permainan itu ya permain. Ininya dimainkan dikalikan dengan satu ini. Satu. Tapi tujuannya adalah untuk menghindari mencegah adanya ini efek dari error itu ya tambah kurang dengan ini angka yang ininya selisihnya kecil sekali itu ya tuh itu dibawalah jadi ini pembagi dengan kalikan sesuatu ini kan kalikan apa ini akar apa ya B kuadrat minus 4AC kan ya ke atas bawahnya sehingga jadi yang ya Anda lihat penjelasan lebih lanjut saya udah catat di sini di slide ya. Lihat di perjelasan Capra di buku ya, pegangan kita adalah 312 dan 313. Perlu Anda ingat bahwa Capra ini buku yang cukup bagus ya. Coba lihat buku analisis numerik yang lain. Saya banyak tuh punya PDF-PDF itu. Ya kayaknya orangnya ini ya tidak seumum ini. Tidak seumum yang di Capra. Capra lebih general punya ya. Karena buatan bukan orang yang ini
kekuatan ya orang matematika juga itu, karena ada ini penulisnya ya. Yang lain kan banyak nulis ini versinya sesuai dengan kebutuhan bidang. Ini yang buku yang lebih umum. Nyampe di sini, ada yang ingin bertanya? Silahkan, kalau ada. Kalau tidak, saya ini masuk ke bagaimana errornya. Nah, errornya itu kita itu kan deviasinya ini. Kita lihat bukan deviasi F-nya kita lihat, deviasi tebakannya kita lihat. Ya, itu ya. Inputnya bukan ke outputnya, ya. Inputnya itu sejauh mana deviasi. Yang anggap lebih benar yang mana? Iya, Tuhannya yang mana? Kan pembagi ini Tuhannya yang dianggap lebih benar kan ya? Tuh. Ini yang X3 ini kan akar baru. X2 ini yang dia langkah pertama ya tebakan lah. Tapi berikutnya kan dari X3 akan jadi X2 kan? Gitu. Jadi akar yang ini, akar trial sebelumnya. Itu ya nggak perlu kita ambil X1, X0 itu kan ya. Ya itu yang kita ambil yang paling dekatnya. Itu ya jadi itu ini. Definisi yang dibuatnya seperti itu. Ya masuk logika kan ya, masuk logika karena nanti akan diupdate lagi. Ada X0, X1, X2, X3. Nanti kita ngambil 3 yang terdekat dengan akar. Itu adalah X3, X2, X1, X0 udah jauh gitu ya, kan ya, jauh. Tidak kita pakai yang kita yang lebih dekat. Itu diupdate lagi, tebakan lagi masuk rumus yang tadi. Di rumus ABC. Nah, ada 2 strategi umum ya dalam pengakar. Jika hanya terdapat akar real, ya kita pilih 2 titik original dan terdekat dengan akar baru. Kan ya? Tadi sudah disinggung. Nah, jika ada akar real dan imajiner, maka sekuensialnya polos saja kita pakai, kan ya? Ah, tidak tahu inilah, jadi ini aja. Ya, X awalnya X0, X1, X2, X3 keluar. Ya, kita pakai aja X3, X2, X1, jadi X2, X1, X0, gitu ya, atau X0, X1, X2, gitu ya. Geser aja, gitu ya. Ya, ini aja udah cukup umum, kan ya, tinggal geser-geser terus, jadi algoritma. Ini karena kita nebaknya kan udah terurut ya, kita memberi tebakan ya kita urutkan. Ini memang logikanya ingin yang terdekat. Supaya ininya mudah ya kita inputnya kita buat rule, harus tebakan terurut. Itu ya dari X0 yang lebih ini X1, X2. Terurut aja itu, terurut nilai. Nah, bagaimana algoritmanya? Nah, untuk algoritma ya butuh tebakan, 3 tebakan ya. Jadi 3 tebakan. Ya, terus kita pakai rumus yang tadi kan ya untuk mendapatkan A, B, dan C kan ya dari formasi yang kita ini kan fx itu sama dengan apa tadi? A0 ya. A0 plus A1, bukan tarsa K ini. Nah, ini yang ini. Nah, ini A di kuadratnya A ya, A kuadrat ya. Pernah sampai C. Nah, ini. Nah, kita dari rumus itu ya, A kali X minus X2 pangkat 2 ya, B kali X minus 2, X2 tambah C, itu ya, tambah C. Nah, terus dari situ, ya rumus ABC-nya itu kan, nah, hitung itu ya, kita bisa ini, ABC tahu, kita bisa dapat akar yang rumus ABC-nya, sehingga nanti X3 itu sama dengan X2 plus akar tersebut. Nah, berikutnya periksa itu. Nah, ini berikutnya algoritma langkah yang kelima, ya bila kesalahan pendekatan lebih kecil dari yang diizinkan, ya udah selesai. Kan ya? Jika belum, ya kita lakukan sesuatu. Nah, yang ngatur tebakan, mengupdate tebakan. Nah, ini ceritanya panjang kan mengupdate tebakan. Yang tadi itu dimasukkan ke sini, lagi saya tuliskan. Update ini tebakan. Kan itu ya gampang. 7 ya selesai. Stop. Itu ya, stop. Ini ya, jadi ini algoritma. Algoritma itu kan bisa dalam kata-kata seperti ini kan ya. Jadi bisa juga dalam bentuk pseudocode kan ya. Tadi udah ya di awal udah muncul pseudocode. Bisa juga dalam bentuk bagan ya, atau disebut dengan flowchart kan ya. Flowchart
diagram alir kan ya. Nah itu jadinya yang bulat, stop. Nah pseudocode-nya tinggal tulis saja ini ya. Ini yang sekarang ini pseudocode-nya si gaya nulisnya maksudnya. Ini gaya antara apa ini? Gaya C++, gaya C lah ya, gaya C pseudocode-nya. Nah ini kan ini masuk sini ya. Masuk ininya, ini input, ini yang diizinkan berapa, ininya berapa kan ya, maksimum iterasinya ya dibatasin, ini errornya kan ya, errornya, nah ini supaya bisa ini buat lebih, ini ada H ya, H itu step ke ini H0, A1, A2, ini H ini array jadinya ya, nggak A-nya disisihin sini ya, langsung sini. Hanya sini. Tapi hanya masuk sini untuk tebakan. Kita buat step-nya sendiri. Ya, kan bisa aja daripada kita masukin tebak X1, X2, X3 kan itu tebaknya. Ini kan tebaknya satu aja masuk kan, XR masuk kan, XR masuk nanti sama H. Nanti langsung dapat tebakan 3. Jadi bisa aja itu kan teknik-teknik kan ya, teknik-teknik dalam membuat sebuah algoritma kan ya. Nah, ini akhirnya langsung udah sini semua yang tadi. Nah, ini akarnya ya. Terus akarnya ini ngecek ini. Ngecek apa ya nanti ini hubungan dengan ini. Hubungan dengan hitung ininya. Hitung dens B plus kalau ini lebih besar ya ini. Karena kalau lebih kecil B minus. Ini nanti hubungan untuk ini, dapat ininya, dapat akarnya nih ya. Radnya kan ini, ini determinan B kuadrat minus 4AC kan rad. Ya, ini kan minus B plus minus, B plus minus rad jadinya kan ya, plus minus rad. Nah, ini dapatkan akarnya dari hubungan ini A, B, C, akarnya. Jadi ambil yang positif itunya. Nah, baru ini lagi, update lagi kan ya, update. Nah, udah ini kurung tutup, ini kan loopnya pasangannya ini ke sini. Ya. Nah, ini while-nya syaratnya di sini. Ya syaratnya ya, ini dia berulang terus, ini ketika errornya masih besar pada yang diizinkan ya berulang terus. Dan ini berulang terus jika batas iterasi, jumlah iterasinya masih lebih rendah, jadi logika M. Ini N iterasi, N iterasi kan ada counternya di sini ya, ini counternya terlalu di sini. Kita sudah tentu dalam program nantinya harus beri nilai awal dulu sama dengan 0 misalkan kan ya, awalnya, kalau enggak nanti berapa nilai awalnya kan itu ya kalau kita selalu itu wajib, baik bahasa-bahasa ini yang tanpa adanya deklarasi secara eksplisit ya seperti di Python atau MATLAB ya, apalagi bahasa yang harus ada deklarasi ya seperti Pascal, C++ itu kan harus dideklarasikan ya, memang secara ini udah ini kan diajak ini dengan secara ini ya, langkah-langkahnya dengan ini paradigma di pemrogramannya secara formal itu urutannya. Jadi kan harus ada bahasa-bahasa yang sekarang itu kan ini udah langsung bisa sendiri di ininya, mengerti sendiri dan lain-lain ya. Tapi yang di situ ya kita disuruh dari awal. Ya emang ada baiknya disiplin jadi ya dalam. Nah, ini contoh ya untuk Muller ya. Muller ini clippingan dari buku ya. Jadi saya bilang clippingan ya itu misalkan tebakan ini ya, jadi ini nilainya ada 3. Nah, ini fungsinya. Nah, terus dari sini, nah akarnya ini. Ya, akarnya ternyata. Jadi akarnya udah, itu akarnya. Nah, dalam proses pengerjaan, nah ini. Pekerjaan ini ditebaknya, ini berapa tebaknya? 4,5, 5,5, dan
5 tebakan. Nah, ini akan nanti mendekati paling 4 dapatnya kan ya. Itu kan ya, yang paling dekat kan. Ini udah ke sini kan. Kalau kita ini ikut algoritma tadi aja kan ya. A, B, C-nya kan ya. Nah, di sini bagaimana ininya untuk apa menentukan ya denominator atau ini dan akar baru ya. Nah, ini dapat 3, sekian ya ini ke arah ke sini. Jadi hasil yang kita dapat ya satu tergantung ini kalau kita pakai psikologi lagi tergantung tebakan kita. Tergantung tebakan. Ya tebakan kita ini 4,5, 5,5, 5. Akarnya ini. Gitu kan ya. Ya 4 lah dapatnya kan ya. Itu ya, jadi perlu diingat itu ya, jadi ada trial gitu ya, apapun metodenya kan ya. Ya memang ada software-software yang sudah nyiapin gitunya kan ya, teknik-tekniknya mereka sehingga pengguna itu merasa nyaman. Ya dengan platformnya mereka ya nyaman, nggak perlu berlangganan ya, pakai terus menggunakan ya orang yang namanya membuat sesuatu kalau nggak dipakai, tidak digunakan ya nggak ini, tidak ada ininya, tidak digunakan ya kurang bahagia kan ya kalau nggak ya Anda dagang buat makan jual kalau nggak laku kan kurang bahagia itu ya jadi ya dalam ini hal yang lain gitu juga makanya sekarang kalau jadi ilmuwan pun itu kalau nulis paper di jurnal nasional ini capek-capek nulis ada yang rujuk nggak itu kalau nggak ada kan sama dengan sampah juga kan ya ya biasanya profesor yang hebat ya banyak yang rujuk karena pemikirannya ini mereka ya pemikiran mereka ini hasilnya itu bagi orang lain bermanfaat sehingga dirujuk gitu ya. Jadi ke situ ya jadi ini dalam berkarya seperti itu. Nah, ini errornya udah segitu kan ya. Nah, itu terus dilakukan gitu ya jadi iterasinya terus. Itu ya itu contoh ini masih lagi satu ini ya jadi saya ngatur-ngatur dengan alokasi waktu kita tadi juga udah ambil kuis 12-15 menit gitu ya. Ini kita harus materi ini harus selesai juga ini sehingga minggu ini kita udah selesai root PR tuh minggu depan masuk terus masuk aljabar linier itu ya jadi emang hitungan itu nggak ada nge-review ulang kan ya makanya untuk ini itu selalu belajar tuh dengan kuis-kuis simpel nggak perlu nanti ngitung sekali-kali esai juga esai. Nah kita masuk ke metode yang ini ya metode itu satu dah ini ya dengan algoritmanya ini lebih dari matematis itu jadi algoritma ya itu logika konsepnya dari ini ya oh kita deketin ini matematis murni yang kita ubah jadi ini algoritma itu di metode Bairston atau orang mana nih Bairston. Nah ini jadi persamaannya ini A0 A1 X A2 X kuadrat terus sampai AN X pangkat N. Nah ini bagaimana kalau kita X polinom order N ini kita bagi dengan X minus 1 ya bagi dengan X bukan minus 1 X minus T itu kita bagi sehingga keluar koefisien baru kan ya B1 B2 ini pangkatnya di sini ya nyampe karena dibagi dengan X ya ini N-1 nyampe N-1 kan ya nyampe. Terus ada tambah sesuatu lagi ini ya tambah sesuatu B0 sisa dibagi dengan ini itu ini ntar ini ke ini ada kurung ini ke sini ya ini kelompoknya ini ya ini udah dibagi dengan X1 ini udah ini ada sisa B0 sisa ini X minus 1 ya supaya tetap ekuivalen dengan ini. Ini akan menjadikan merupakan bagian dari sisa akarnya ini dengan pasangan X minus 1 bila apa? Bila B0-nya sama dengan 0. Itu kan ya? Kalau B0 tidak sama dengan 0 ya tidak. Gitu ya. Ini kan ini dikalikan X pangkat X minus T, ini kalikan X minus T, ini kan sama dengan B di sini. Ya, ini dengan ini kan ekivalen harus sama dengan ini. Ini harus sama dengan 0. Jadi ya nanti sekarang bagaimana supaya B0 itu jadi sama dengan 0. Nah, kita bisa tulis lagi ya bentuknya.
Nah, dari sini ya, udah ya, ini kalau ini jadi segini. Nah, berikutnya kita di persamaan terakhir, ya kita bandingkan dengan persamaan awal. Ya, akhir bandingkan dengan awal. Jadi X pangkat N itu supaya sama dengan yang A, N. Kan ya? X pangkat N di sini apa? X minus 1 kali Bn kali pangkat X minus N minus 1 kan ya, jadi Bn. Nah, yang koefisien depannya itu disetkan sama. Itu semua diinikan secara matematika satu-satu. Kan ya? Nah, setelah itu diatur gimana keteraturannya. Kan itu mencari keteraturan, general pattern-nya. Kan ya? Kan biasa ya dalam program TPB anak kita ini sudah itu ya. Gimana mencari suatu keteraturan. Itu ya. Itu tantangan itu. Nah, ternyata keteraturannya seperti ini hubungannya. B0 itu ya juga pas sama dengan AN kan ya BN ya sama dengan AN yang di tengah-tengahnya itu ada suatu keteraturan BN minus 1 sama dengan AN minus 1 tambah BN kali T dan seterusnya sampai BI plus AI tambah BI plus 1 ya. I ya, itu kan I plus 1 jadinya ini N minus 1 ya, ini I ya, I plus 1 kan, T. Sehingga di sini B0, A0 tambah B1 kali T. Itu ya hubungannya ke situ. Nah, kita inginkan B0 ini supaya 0. Kan ya, gimana caranya? Nah, caranya kita ingat dengan Pak Taylor. Taylor kan ya, Taylor. Bukan Taylor penjahit ya. Nama orang, Bapak, kan Bapak Taylor. Bapak atau Ibu ya, siapa nggak tahu juga. Maaf, saya nggak tahu tuh. Saya belum nusuri itu sejarahnya itu orang hebat itu kan ya, ada di internet. Nah, ini kan B T tambah delta T. Nah, ini awalnya T di sini ya. Ini dengan ini. Jadi sehingga B pada saat tambah delta T itu sama dengan 0. Ya, set sama dengan 0. Ya, mirip dengan di Newton-Raphson juga ya. Ini kan dari Taylor ya. Sampai turun pertamanya ya do B0 per do T karena sehingga delta T dapatlah kan ya. Ini hanya segini aja kan ya. Ya, dapatlah bisa ditulis kan. Jadi ini, setuju kan lah. Nah, ini dapatnya kan ya. Dapat, setelah itu kita awalnya kita tebak T, setelah itu kita update T itu sama dengan T lama tambah delta T gitu. Terus gitu. Nyampe T lama itu dengan T baru nggak berubah karena delta T-nya sama dengan 0. Kan ya? B0-nya sama dengan 0, delta T 0 kan gitu. Nah, itu yang kalau kita ngambil faktornya X minus T. Nah, nyampe di sini ada yang ini ingin bertanya silahkan. Gimana kira-kira? Ya, itu yang metode Berstow kan ya. Berstow ini masih ada Berstow bagaimana kalau ininya bentuknya kuadrat. Itu ya. Kuadrat. Ada yang bertanya. Tadi si Miko Arif. Miko, Ya kamu Pak, ikut nggak maaf kuis? Pak. Ikut kuis nggak tadi? Saya enggak Pak, nggak ikut kuis tadi. Kenapa? Apa? Saya tadi lagi Lupa. ini Pak, lagi enggak, saya lagi apa? Lagi ambil ini kan, lagi ada pengujian Pak. Oh gitu. Jadi tepat jam 1 kamu belum masuk, bisa gitu. Iya, jadi enggak apa? Saya belum masuk di situ Pak. Saya sini sambil lagi di apa? Lagi di lab di PT SI. Oh gitu. Iya, Ya lagi itu lab. tadi kan tepat jam 1. Saya kan udah bisa WA, yaitu ya ini itu pilihanmu lah kan ya cara mau ngatur Oh, juga waktu. saya juga belum ada grup WA-nya Pak. Saya soalnya belum masuk juga sih Pak. Belum masuk kamu ke WA. Belum masuk Pak di grup WA. Ya di link itu ada, di EduNext ada kan? Iya ada, cuman emang Ya ada kamu itu aja satu. masuk itu supaya saya udah umumin situ. Oke Pak. Ya tadi saya cek Ya. ini kok ada itu 4 orang nggak ikut ya dari 48, 44 yang ikut. Oke, saya akan lanjutkan share ini. Oke Pak. Ya. Ini gimana jelas sudah ya? Kalau jelas kita masuk
Nah, ya kita kalau sekarang kita ini kan, oh ini bisa jadi akarnya mungkin komplek nih, ada udah karena komplek langsung ini pun mudah juga kan, nanti pakai rumus ABC kan ya untuk mendapatkan akarnya. Ketika R dan S lah tahu kan ya, nanti akarnya berapa kan bisa dapat. Rumus ABC aja pakai kan bisa. Nah, kalau kita mau seperti itu, bisa kan ya. Ya walaupun nanti akhirnya ketika X-nya pangkat 3 kan nggak bisa ini terus kan ya, sehingga X minus T itu harus digunakan. Itu ya. Nah itu kalau mau buat algoritma yang lebih pintar lagi ya untuk berbagai hal itu dia ini ya kita harus pikirkan. Ya tapi yang sekarang nggak nyampe ke situ lah ya, itu pengembangan lebih lanjut kan ya. Kalau Anda mau menyaingi MATLAB bukan buat platform itu ya bisa jadi ya harus berpikir ke situ. Ya jadi harus berpikir gimana bisa ininya orang tuh nyaman dengan platform kita untuk gunain gitu ya. Ya macam awal-awalnya macam-macam. Tekniknya digratisin dulu kan ya. Gratisin dulu udah banyak orang pakai nanti gimana ya open source pun itu juga yang open source nanti ada juga ini ada yang dia komersilnya kan ya. Ya mereka harus hidup kan ya wajar aja ya kita nggak harus dibantu oleh orang terus orang itu tidak makan kita yang makan dapat duit di situ tanpa ada kontribusi terhadap orang yang bekerja untuk kita. Itu ya itu haram itu kan ya, haram. Nah, itu hal yang wajar. Tapi sebelum punya duit, belum dapat apa-apa ya cari yang gratis dulu kan. Tapi ketika sudah ya harus ada kontribusi pada orang yang berjasa. Kalau enggak itu kita berutang. Simpelnya seperti. Nah, ini jadi bentuk polinom A0 tambah A1X tambah A2 X kuadrat nah, dan seterusnya. Nah, di sini ya kita faktorkan dengan ini. Ya caranya ya serupa ya, sama dengan yang tadi, sama lah caranya. Tapi rumus-rumusnya beda kan ya. Nah, ini kan ya. Ini ya ini ada tanda kurung atau enggak, harusnya enggak ada tanda kurung, enggak apa-apa ya. Apa ini ada yang belum saya edit juga ini ya, ketikan saya. Nah, itu ini ya. Jadi itu terus berikutnya kita bisa bentuk tulis lain kan ya. Jadi di sini nantinya ini itu, nah perkalian ini kita nanti harus bandingkan dengan ini. X pangkat N ya, yang ini X2 kali X N minus 2 ya, nanti pangkat N perkaliannya. Ya, nanti kita cocok-cocokkan itu ya. Yang ini koefisien A, X pangkat N, nanti X pangkat N minus 1, itu dicocok-cocokkan semua, cari general pattern-nya seperti apa, gitu. Nah, ini yang dapat ya, pola umumnya seperti apa. Jadi B0 itu sama dengan AN, ya BN sama dengan AN, BN-1 sama dengan AN-1 tambah RBN itu. Berikutnya adalah BN-2, nah, dan seterusnya ini udah berubah ya, di sini kedua udah jadi segini. Ya, kita sini ini kan ini. Oh, sini masih sama ya, ada A, ada ini ada S di sini. Ini sini ada. Nah, sampai B0. Jadi sini yang sini ini BN dengan BN-1 ya. Itu baru sini ini dari sini udah ini ada R ada S yo tetap kan ya sini tetap. Nah, kita tadi kan targetnya apa itu B0 dan B ini B0 dan B1-nya itu harus sama dengan 0 kan ya kita ngeset bagian lain. Nah, diskritisasi lagi dari dua pasangan ya. Dari Dirichlet Taylor itu kan ya, Dirichlet Taylor ngambil nyampe suku kedua kan ya, turun yang pertama. Nah, inilah ini diset sama dengan 0. Ya, ini diset sama dengan 0. Sehingga di sini ini kita fokus ke sini. Ya. Ini, apa yang kita ini? Kita tebak awalnya R dan S. R dan S kita tebak, maka ini turun ini kita bisa dapat hasilnya kan ya. Nilai. Kan ya? Nilai ini juga dapat. Ya. Nah, dari situ kita udah dapat itu. Nilai itu kita dapat ya R tebak ya, mengapa ini dapat ya karena rumusnya ini kan B1 ya ini ya. R kita tebak, S kita tebak, B1 B2-nya kan udah ada ini. Ya. Dengan tebakannya itu kan ya. Masuk semua kan ya. Dapat. Sehingga ini udah dapat. Yang belum diketahui adalah ya ini berapa ini?
Demikian juga di sini. Nah, ini belum. Nah, di sini aljabar linear lagi kan ya, aljabar linear. Jadi ada dua persamaan dengan dua perubah yang belum diketahui. Dapat dihitung kan ya, harusnya kan ya. Tuh. Kalau persamaan itu tidak sejajar, karena garisnya kan ya, itu. Nah, itulah dihitung gitu ya. Itu di metode eliminasi dikeluarkan. Masukkan ke rumus sehingga itu bisa tahu delta R, delta S-nya berapa, berikutnya R barunya berapa. R baru sama dengan R lama ditambah delta R. Itu ya, R lama ditambah delta R. Itu. Nah, dari sini, nah ini ya jadi kita susun algoritmanya ya. Ini yang untuk yang pertama ya, yang T itu. Nah, ini jadinya mirip-mirip dengan yang tadi ya, ininya berubah dikit, kan ya. Ini yang X minus T, kan ya, satu akar real ya, real ya, bukan real ya misalnya. Ini nggak baku ya, saya belum cek juga bahasa bakunya harus. Ya walaupun sekarang ini, apa dikit tanya Mbah Google, kan ya, oh ini KBBI, ini baku nggak? Oh nggak ya, yang bakunya mana? Update lagi, ini masih ada slide saya, jangan Anda contoh, ini udah baku semua. Itu ya, jangan masih perlu dicek lagi ya, perlu dicek istilah-istilahnya juga. Nah, berikutnya nih. Nah, di sini ya errornya ya 2, jadi flag saya. Jadi batasnya itu salah satu masih lebih besar, ya masih muter dia hitung kan. Bisa juga error adanya jumlah iterasinya. Itu ya, jadi perlu tebakannya, tebakan R dan S, nanti ya B0 sampai Bn bisa dihitung. Dengan demikian kita bisa mencari delta R sama delta S ya. Itu kita bisa. Nah, ini kita nanti setelah itu ya errornya dicek untuk loop-nya bisa berhenti atau enggak. Nah, jika masih lebih besar daripada yang diizinkan ya balik kedua ya. Balik kedua ini update-nya kurang. Harus update ini dulu. Update R dan S ya, ini di sini ya, ini harusnya ke-7 ya. Ini ya, ini di sini harus update ya. 6 ya. 6, 7, itu ya, 7. Ini update. Oh ya, update-nya sini. Oh, update-nya sini, maaf. Update-nya udah sini ya. R dan S, delta R. Oh, udah hitung di sini ya sudah. Hitung sini R-nya nggak perlu. Udah dihitung. Nah, saya ini. Jadi nggak perlu, udah cukup. Nah, di sini udah. Ini langsung hitung error ya. Pas hitung error udah diupdate di sini. Jadi ya ketika tidak memenuhi ya balik kedua lagi, itu muter-muter gitu ya. Nah, teknik yang lain ini juga kita kan punya software Excel kan ya yang legal, kan ya legal. Nah, kita juga bisa ini gunakan fasilitas itu ya. Nah, ini misalkan plot ini ya, kurva ini trial and error kan ya. Coba ini udah semakin kecil kan ya, ini akar kan bisa segitu ya. Contoh kalau di Excel ini akar yang secara grafis lah kan ya. Ada juga fasilitas lain kan ya. Goal seek kan ya, fungsi goal seek dipanggil, nanti set selnya berapa, selnya di B11 kita ingin nilainya, set selnya ini to value-nya 0. Kita ingin, ini udah masuk rumus gitu ya. Ini rumusnya kan ya. Tapi kita ingin nanti ininya sel yang A ini diubah-ubah. Karena ini rumusnya yang di B ini kan ke ini, sini. Ya, dengan rumus ini ya, ke A11 kan ya. Nah, setnya berapa? Set yang B-nya kita mau set kan ya. B-nya kita mau set. Sel B kita set jadi 0. Nilai 0. Setelah itu ini yang kita ubah-ubah. Ya, dapat langsung kan ya. Ini ya, jadi bisa dengan itu juga ya untuk hal kalau ada pekerjaan yang praktis.
Ini secara grafis kan ya, secara grafis. Nah, dia dapat hasilnya kan, oke gitu. Nih, current value error-nya segini. Ya, langsung ditunggu. Ini kan mainnya itu, ini main coba-coba ini ya, main coba-coba ini coba ubah gitu kan ya. Kalau ini lain, ini pakai program, nanti langsung dapat ini nilai ininya berapa. Dan ini berubah ke sini ya nilainya langsung diubah karena ke sel ini kan, ching by sel ini diubah. Sel itu langsung diubah. Itu ya, jadi ada juga ini. Ya ini juga ini saya juga dulu ya ketika Excel itu baru muncul lah kan dulu saya kan pakai Lotus ya, Lotus ketika S2 dulu pakai Lotus ya, Lotus awal tahu ada Office Windows-nya 95 Jepang udah ini tuh pas itu. Mulai pakai software yang kuno, Matu itu yang ngetik kanji dan lain-lain. Tahu-tahu lihat orang itu setelah itu Microsoft udah bisa kanji pas zaman itu karena mulai itu tahun 9 itu saya pas masuk ini. Sebelumnya enggak. Nah, itu ini. Akhirnya Excel lah mulai. Itu ya Excel itu mulai ini. Padahal awalnya udah Lotus saja biasa. Ya nggak jauh lah selnya bisa kita. Hanya di sini sebenarnya kita bisa juga buat program-program juga ya. Jadi dengan makronya ya itu juga bisa untuk numerik ini untuk latihan itu juga bisa dengan Visual Basic-nya itu juga ini bisa itu. Ya asal ini sering pakai perintah-perintahnya saya udah lupa juga banyak perintahnya. Biasanya kalau ini lihat lagi bukunya atau help di ini, kalau enggak di internet. Nah berikut ini kita contoh ini secara materi sudah ini ya sudah tersampaikan ya sudah tersampaikan. Nah ini contoh-contoh ini ya contoh aplikasi seperti ini. Ini kita bisa selesaikan sebelumnya juga udah singgung ya. Udah. Nah, ini bisa diselesaikan dengan metode ini. Metode Muller itu ya, metode Muller. Bisa juga kan ya, metode Muller. Nanti jadi ini bentuknya itu fungsinya apa. Walaupun yang lain-lainnya kan sama dengan nol banyak kan ya. Sudah bentuk polinom itu ini bisa. Ini saya, yang lalu juga udah ya disinggung contoh kita masuk yang lain. Nah ini yang van der Waal ya. Van der Waal, nah ini bagaimana menyelesaikan hal ini. Ini dulu gimana? Yang ini bisa jelas ya, udah ada yang nyoba belum ya? Karena udah PR sebenarnya udah diberikan harusnya dari situ ya. Mulai ya, mulai latihlah skill lama. Jangan bilang oh udah bisa ngerti. Belum cukup. Ya itu belum cukup untuk anak dengan kemampuan itu untuk lulus dengan nilai bagus. Mungkin lulusnya bisa C atau D atau E gitu kan ya. Mau di atas itu atau C ke atas dan aman gitu. C-nya aman ke atas ya harus ini. Harus latihan, latih skill. Di samping mengerti secara konsep pertama, terampil. Terampil, karena itu. Kalau tidak terampil nggak bisa ini, nggak bisa menyelesaikan. Ini contoh ini ya diubah aja nih kalau yang ini harus nyorot-orot aja maksudnya. Ya, nah bisa kalikan ini ya. Ini bawa ke sini ya. Ini bawa ke sini. Ya, kalikan A dan lain-lain. A-nya ini. Nanti A-nya kan angka kan ya. A-nya angsuran itu kan ya. Annual kan ya angsuran. Yang 4 jutanya A. P-nya yang itu. Yang 20 jutanya kan ya. Nah, di sini ada N. N-nya gimana hubungan tahunnya itu kan ya. Ini I-nya apa? Per tahun, bukan per bulan. Kan ya, suku per tahun. Ya tahun lah pakai kan ya. Setiap tahun baru beli bayar 4 juta. Apa gitu? Nah, itu harus perjelas dulu. Tetap. Ya, rumus ini untuk ini. Pertama bayar 4 juta
juta, 4 juta, 4 juta, terus ya 6 tahun. 6 tahun jadi bayar berapa kali itu? 4, 4, 4, itu 6 tahun. Tahun pertama bayar, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke-6 gitu. 24 juta kan ya, 24. Nah, dari situ masukkan semua ya udah matematis murni yang fungsi dari I. Jadi F fungsi dari I dari masalah aplikasi kan ya, ini kan jadinya fungsi I. Iya. Ini di-set sama dengan 0 kan lah. Itu ya, ini udah matematik murni. Nah, sebelum itu yang menerjemahkan ini jangan salah. Itu ya penerjemah. Ini rumusnya udah cocok. Ini enggak, I-nya apa artinya? Ininya apa? Itu jangan nyampe salah. Kalau itu salah, kesalahan sistematik kan ya. Ini benar, skill hitungnya benar, tapi hasilnya salah. Iya, karena di sini bisa salah. Jadi kesalahan. Nah, ini berikut yang kedua. Kan yang kedua. Kedua ini ya kalau ada soal-soal aplikasi ini ya tetap aja anak kan udah belajar termodinamika untuk kasus ini kan ya. Jadi masalah satuan, nah anak satuannya cek lagi cocok nggak ini dengan ini semua. Ini sepertinya soal ya karena tidak menguji itu ya harusnya cocok. Karena tekanan bar kan ya. Ini A-nya bar kilometer meter kubik per kilomol ya, ininya juga kilomol kan ya. Cocok kan ya dengan masuk-masuk situ nanti kita tuh ini ingin ngitung peluang jenisnya kan ya, peluang jenisnya ini masuk data masuk semua, ternyata ini belum tahu. Ini yang ditanya, ya ini belum tahu. Ya ini belum tahu. Nah, yang belum tahu itu di baterainya habis. Nah, yang belum tahu ya kita ini setelah masuk data ya kita selesaikan. Ya, bisa kita kalikan ini kan ya. Ini kali ini jadi setiap ya bisa ke situ. Atau simpelnya kedua ruas dikalikan volume ini. Volume ini pangkat 3 kan, pangkat 2 kan ya. Ini kali volume pangkat 2 itu ya. Ini juga kalikan volume pangkat 2 ya kuadrat. Nah, itu ya kalikan. Udah ini yang dikali, ini hilang kan ya. Itu ini jadi kali. Nah, itu susun lagi. Angka-angka keluar kan ya. Terus ini masih ada kali ribet, jadi kalikan kan ini lagi, jadi pangkat 3. Kubik kan ya, jadi persamaan polinom, order 3. Jadinya persamaan polinom, ini kubik equation. Kalau di thermodynamic properties sering sebut, ya van der Waals masuk kubik equation kan. Karena mengapa kubik? Ya karena volume jenisnya pangkat 3. Nah, itu ya jadi seperti itu ininya. Tekniknya jadi dari suatu masalah, Anda harus bisa ini, Anda harus bisa menerjemahkan jadi model matematikanya. Kalau aplikasi kan itu ya, ini modelnya ada, ya sebenarnya murni matematika. Nanti penerapan numeriknya kan ya. Nah berikut, nah ini aplikasi ketiga, ini mekanika fluida udah dapat belum ya? Atau sedang ya? Von Karman kan ya ini. Nah ini bentuknya seperti ini. Ya ini apa pakai? Metode apa mau dipakai? Ya, ini bentuk polinom nggak? Tidak ya. Bisa kalikan dengan ini ya, ini ada lawan juga. Nah, ya nggak ini, ya nggak, ya bisa metode kurung, metode terbuka. Nah, itu pilihannya. Kan mencari F-nya ya. Itu kita ini kan secara pengakaran. Karena ada teknik di pengakar itu adalah teknik iteratif itu ya. Yang ini.
yang ada jenis-jenis itu ya. Memang saya nggak, ya sudah saya singgung juga sih, ada GX-nya turun, nah, itu udah saya bahas juga. Itu juga cukup powerful untuk menyelesaikan hal ini. Dan asal ingat aja, diatur-atur lagi app, tebakan, nanti tebak app-nya, nanti dari itu dihitung lagi kan itu. Kalau ini misalnya GX, udah ada GF ya, GF. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Karena ini mencari app-nya sama dengan berapa. App-nya, app sama dengan berapa. Kasus Renault-nya 5.000 ya, ganti Renault-nya 5.000. Susah log, ya bisa aja gini kan ya. -4 bawa ke sini kan ya, +4. Nanti lognya bisa dibongkar jadi eksponensial kan ya. Itu bisa juga. Jadi A log B sama dengan C misalnya. Jadi A sama dengan B pangkat C itu kan ya. Jadi itu ingat ya, jadi ini logika lognya. Nah, itu bisa dimainkan. Jangan hal itu tidak ingat. Nah, ini aplikasi yang berikutnya. Jadi ini pasti bisa. Nah, ini kan ini ya, jadi yang tadi itu. Atau tetap ini log boleh aja. Jadi proses iterasi dengan itu, dengan pengakaran itu, yang iteratif ya. Itu akan lebih mudah daripada Anda pakai Newton-Raphson itu ya. Ini turunan ini apa lagi kan lebih perlu effort lagi kan ya matematika. Nah, ini elektronik kan ya. Jadi elektronik, aplikasi elektronik ini ada hubungan kapasitor ya. Jadi hubungan induksi kuil. Ini kan ini impedansinya kan impedansi. Z-nya impedansi ini tahanan listriknya ya, tahanan listrik. Jadi ada yang ini kapasitor resistor ya, R sama dengan 225 ohm gitu ya. Impedansi, nah itu 100 ohm, nah C sama dengan itu farad kan ya, farad. Nah, induktor Henry ya, Henry. Nah itu data-data itu ada semua, yang ingin kita cari adalah omeganya. Karena yang cari ya ini bisa di ini Z-nya kan diketahui kan ya. Nah, bisa jadi ini kita supaya simpel ini kita kuadratkan ya. Kuadratkan itu. Kuadratkan nanti ini kita inikan lagi. Supaya kita dapat fungsi F, fungsi C kan ya. Nih, kalau ini pengakaran nggak sih tantangannya dulu kan ya. F fungsi dari C. Itu dulu. Baik yang tadi sebaiknya itu dulu yang ini. F ini udah agak ribet ya. F fungsi dari itu bisa keluar. F fungsi dari C tapi sama dengan 0 bisa keluar. Ini kan F fungsi dari C hasilnya sama ini F fungsi dari F ya. Itu sama dengan 0. Bisa. Di sini juga diatur lagi. Atur. Nah, kita ini kan. Kita ini kuadrat. Jadi ini kan aja dikuadratkan ya. Bisa jadi bongkar. Nanti atur ini bawa ke kiri. Bisa aja. Itu FC sama dengan ini. Bisa aja kan ya. C.
Nanti akar pengakaran itu diset sama dengan 0. Kan itu ya. Jadi lakukan hal yang seperti itu. Nah, banyak anak punya pilihan kan ya, pilihan. Karena ditanya, bukan C, ditanya omega, maaf, omega ya ditanya. Bukan C, omega ya. Omega, ya omega. Nah, omega, nah di sini karena arti fisiknya kan udah jelas, omega nggak boleh negatif kan ya. Negatif. Masa ada putaran negatif kan ya? Karena 4 molar. Nah, ini pilihannya ya, jadi persamaannya nanti kuadrat kan ya. Kuadrat masih ada pembagi. Pembagi itu buah ke kiri, ada pembagi dikalikan lagi. Jadi kubik ya, kubik polinom. Ini bisa aja semasa kurung kita kalikan dengan omega kuadrat kan ya, semua omega kuadrat semua masuk dalam kurung kan dikalikan dengan omega aja kan ya, ini omega kuadrat, ini hilang kan ya, di omega kuadrat C minus 1 per L itu ya. Di sininya yang lainnya itu dikalikan dengan omega kuadrat. Jadi kanan kiri kalikan omega kuadrat. Nah, itu juga bisa melakukan ya, bagaimana memanipulasi ya persamaannya kan ya. Nah, itu ya, jadi itu pokok bahasan kita ya. Jadi pokok bahasan kita untuk ini, untuk yang sekarang ini ya. Jadi materi ini udah masuk minggu ketiga kan ya. Minggu ketiga kita kuis sudah 2 kali, PR udah sedang ya sekali itu ya. Jadi sekali. Ya akan terus seperti itu ya, terus ya sekali-kali akan saya tanyakan anak untuk algoritma misalkan ya, atau di tugasnya itu ada ya, disuruh coding juga. Jadi untuk bisa ngejar ini keterampilannya ya, lewat latihan, keterampilan lewat latihan, dan juga ini memantapkan pemahaman konsep itu ya. Memang mau tidak mau ya, mata kuliah seperti ini walaupun SKS-nya sedikit ya, ya harus banyak latihan. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, jadwal udah ya, kita udah tetapin ya di minggu ke-8 ya. Jadwal, nah minggu depan kita udah masuk ke situ. Kita udah masuk ke aljabar linier minggu ke-4. Kan aljabar linier. Saya belum tahu apa ada kena tanggal merah nggak ya. Ada kena tanggal merah nggak? Kalau ada ya harus cari pengganti. Ya cari pengganti. Nggak digantikan ya, karena dengan tanggal merah, karena arahnya itu juga dalam ini. Kalau kita ikutin standar dikti itu satu semester itu 16 kali kan ya, 16 kali inilah pertemuan ya, termasuk ujian dalamnya kan ya. Jadi kita akan ITB itu ngambil 15, ada tengah UTS ya, itu udah 15, nanti ada ujian akhir ya 16 penuh. Jadi termasuk kehadiran pada ujian. Itu ya untuk ini tentang pengakaran. Jadi kita materi udah habis ya tentang pengakaran. Jadi anak pelajari. Itu di lewat PR juga saya tanya perbedaan apa, itu maksudnya sambil belajar. Ya belajar. Belajar supaya baca teks. Kalau tidak, ya anak isi ya daftar hadir, jangan kosong kan ya. Harus anak isi online. Ya ujian itu saya belum tahu apa masih ini ya, apa masih online ya atau ke kampus ya, itu saya belum berani ngomong juga ya, karena di kampus kan kadang-kadang harus ada kegiatan sekarang yang harus ke kampus ujiannya, kan ujian sidang itu kan ujiannya masih harus di kampus itu kan ya. Dulu kan online kan ya tahun 2000
2021 lah, 2002. Tapi dosennya masih hybrid. Kalau ada yang lagi nggak bisa, ya online mereka. Tapi yang sebagian di kampus. Udah, kalau tidak, ya kita akhiri ya. Ada yang ingin bertanya? Ya?